wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nursanti NTU dari kelas MPI 2A, kampus IN Sultan Amai Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu yaitu Bapak Salman Alade, SPD MPD. Di sini kami mendapatkan tugas untuk meresensi sebuah buku dengan judul apa saja. Nah, saya mengambil buku yang berjudul Perahu Kertas. Buku ini penulis yaitu Dewi Lestari, diterbitkan oleh Bentang Pustaka dan Turede Pustaka Sejati. Tahun penerbit 2009, cetakan pertama Agustus 2009. Jumlah halaman buku ini 444 halaman dengan ukuran 20 cm. Novel Dewi Lestari dengan tebal 440 halaman. Penulis menggunakan bahasa pada novel adalah ringan, mudah untuk dipahami. Bahasa yang digunakan juga memiliki makna dan berisi. Dewi Lestari adalah seorang penulis dan penyanyi. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat, 20 Januari 1976. Ia merupakan alumni lulusan tahun 1999 dari Lembaga Pendidikan Universitas Parahyangan. Pada jurusan Hubungan Internasional, Dewi Lestari adalah pengarang yang paling banyak dibuat film. Yang pertama, Supernova, kedua, Perahu Kertas, ketiga, Filosofi Kopi, yang keempat, Resto Perso, dan kelima, Matre. Ini menceritakan tentang seorang remaja yang bernama Keenan yang baru saja lulus SMA, yang selama 6 tahun tinggal bersama neneknya di Amsterdam. Namun karena perjanjian dengan ayahnya, Keenan terpaksa pulang ke Indonesia dan berkuliah di Bandung di Fakultas Ekonomi. Sementara Keenan sendiri sangat tidak menginginkannya dan lebih memilih untuk menjadi seorang pelukis dibandingkan seorang businessman. Keenan memiliki bakat melukis yang kuat dari ibunya dan dia tidak mempunyai cita-cita lain selain menjadi pelukis. Di sisi lain ada Pugi, seorang gadis unik yang cenderung banyak kejutan dalam kehidupannya. Pugi juga akan berkuliah di universitas yang sama dengan Keenan. Tak jauh berbeda dengan Keenan, Pugi pun mempunyai cita-citanya sendiri, yaitu menjadi juru dongeng. Pugi sangat menilai dongeng, tak hanya mengkoleksi buku-buku dongeng dan punya taman bacaan. Pugi juga sangat senang menulis dongeng. Walaupun Pugi yakin menjadi seorang juru dongeng bukanlah profesi yang menyakitkan yang akan diterima dengan mudah oleh khalayak umum, tetapi Pugi tak ingin lepas begitu saja dari dunia tulis menulis. Pugi lantas meneruskan pendidikannya di Fakultas Sastra. Pugi dan Keenan dipertemukan lewat pasangan Eko dan Noni. Eko merupakan sepupu Keenan, sementara Noni merupakan teman Pugi. Sejak mereka berdua masih kecil, mereka berempat akhirnya bersahabat karib. Pugi lantas menjalani kegiatannya yang baru dan sibuk dengan kegiatan itu, yakni menjadi guru relawan di sekolah darurat bernama Sekolah Alit. Di sanalah Pugi bertemu dengan Pilik, muridnya yang nakal namun kelihatan cerdas. Pilik dan kawan-kawannya berhasil ditaklukkan oleh Pugi dengan cara ia membuat mereka kisah petualangan dengan mereka menjadi tokohnya yang diberi judul Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Pugi menuliskan kisah petualangan murid-muridnya itu di sebuah buku tulis yang telah diberikan kepada Keenan. Harif bersama keluarga Pak Wayan yang semuanya merupakan seniman-seniman yang cukup disegani di Bali. Sedikit demi sedikit mulai mengobati hati Keenan. Sosok yang sangat berpengaruh dalam penyembuhannya yaitu Bude Laksmi, keponakan Pak Wayan. Keenan pun akhirnya mulai bisa melukis lagi, berbekal kisah petualangan Jenderal Pilik dan Pasukan Alit yang diberikan oleh Pugi. Keenan membuat lukisan serial yang menjadi terkenal dan diburu para kolektor.
kesepian dan kehilangan sahabat-sahabatnya di Bandung. Menata ulah hidupnya, ia cepat-cepat lulus kuliah dan langsung bekerja di sebuah biro iklan di Jakarta sebagai copywriter. Di sana ia bertemu dengan Remigius Aditya, atasannya sekaligus sahabat abangnya. Karena dengan cara yang tak terduga, Karikugi naik daun dan menjadi orang yang diperhitungkan di kantor itu karena pemikirannya yang ajaib dan serba spontan. Namun sosok Remigius tidak melihat Kugi dari sisi itu. Remi menyukai Kugi tidak hanya dari ide-idenya, tapi juga semangat dan sisi keunikan Kugi. Dan akhirnya Remi pun harus mengakui bahwa ia jatuh hati kepada Kugi. Sebaliknya, ketulusan Remi meluluhkan hati Kugi dan membuatnya membenci buku dari saya dapat memanfaatkan untuk diri saya sendiri, terutama untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.